Brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan kembalinya pedang langit di dunia persilatan. Pedang pusaka berkekuatan sangat tinggi yang diperebutkan seluruh master. Siapapun yang memilikinya akan menjadi pendekar tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 朝末年，国势动荡，土火罗革。传峨眉派创始人司徒光建议，血雨腥风，人心惶惶。 Film berawal ratusan tahun yang lalu. Kita diperkenalkan dengan seorang pendekar sakti bernama Xuan Kong, pendiri sekte Imei. Dia menciptakan sebuah pedang tak tertandingi bernama Pedang Langit, lengkap beserta kitabnya. Saat itu Xuan Kong menjadi seorang master yang tak ada tandingannya. 之灵气，采集天外灵气，集一把旷世神剑，汇日月之精华，断了天下无敌，成为之便能斩妖除魔。此剑能辨善恶，灵至尊。 恶者光剑也，自然而亡，剑谱相结合。消石如泥。 Sepeninggalnya Xuan Kong, pedang tersebut disimpan dan diamankan di sekte Imei. Namun seluruh pendekar dunia persilatan saling bertarung memperebutkan pedang tersebut. Karena siapapun yang memilikinya akan menjadi pendekar tak tertandingi. Dan akhirnya salah satu murid Imei berhasil menguasai dan membawa pedang langit. Namun tak ada yang tahu keberadaannya, dia berkelana di dunia persilatan. 流落江湖，销声匿迹，断魂剑重现，重夺断魂。 Singkat cerita, pada masa awal dinasti Ming, di sebuah warteg di kota Longming, kita diperkenalkan dengan dua pendekar yang kabur dari perguruan sekte Qingcheng. Mereka bernama Hulian dan temannya bernama Jibe. Tak lama muncul seorang gadis bernama Jiao dari sekte Imei. Dia menjadi pusat perhatian karena kecantikannya, namun berkarakter jutek dan galak. 快去磨蹭什么？得嘞！你看什么看？不正财！ Semua terkejut, ternyata Jiao memiliki kesaktian yang tinggi. Jibo yang penasaran mengintip kamarnya. Namun tiba-tiba... 你干嘛欺负我师弟？你的心把你们的皮开，你们的汤破，你们的……哎！ Hulian memarahi Jibeh untuk tak melakukan keonaran karena ditakutkan sang guru mengetahui keberadaannya. Malam harinya saat akan menutup kedai muncul seorang master tua bernama Guangji, ketua sekte Qingcheng. Memaksa untuk masuk meski si pemilik sudah mengatakan semua penginapan penuh dan sudah tutup. Tak lama muncul Jibeh. Guangji terkejut akhirnya menemukan muridnya yang kabur dari sekte. Dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba Jiao marah akan mendatangi Hulian meminta pertanggungjawaban menganggapnya telah melecehkannya. 你狗命不可！你是个地地道道的下流胚子，无耻之徒！别跑！住手！师傅，是你杀了我的聪儿！ Guru dan murid sama-sama aneh. Sang guru sangat marah kepada Hulian karena pergi tanpa pamit. Namun tiba-tiba Jiao muncul kembali. 换去吧。 传
Guangji gosong terbakar, ternyata senjata yang dipegang Jiao adalah pedang langit. Sementara di markas sekte Imei diserang oleh para ketua dari berbagai sekte untuk memperebutkan pedang langit. Mereka semua mengancam kepada ketua sekte Imei bernama Jushin untuk menyerahkan pedang langit dengan alasan akan diamankan di markas ketua aliansi persilatan. Padahal masing-masing dari mereka saling berebut ingin memilikinya. Jushin mengatakan bahwa pedang langit dicuri oleh salah satu murid sekte Imei, namun tak ada yang mengetahui keberadaannya. 已经商量好了，什么贵干？交出断魂剑，交于武林盟主。我徒弟偷盗下山，我正准备前去缉你，你们来迟了一步。 Jiao yang masih berada di warteg didatangi oleh sekelompok pendekar balas dendam karena kemarin telah menghajar rekannya dan tersebar bahwa pedang yang dibawanya adalah pedang langit. 一边去！口气倒不小，兄弟们，给我上！不要打扰姑奶奶我吃饭。 Mereka bertiga pun pergi akan kembali ke sekte Qingcheng, namun terlihat Jiao juga pergi ke arah yang sama. Mereka pun akhirnya pergi bersama dan beristirahat sejenak di sebuah gua. Namun saat keluar gua, sekelompok pendekar muncul kembali dengan tujuan yang sama, ingin merampas pedang langit. Namun dengan mengejutkan, saat pedangnya dikeluarkan ternyata bukan pedang langit. Ada yang berhasil menukarkan saat bertarung di warteg. 好像不是之前那把剑。看我回去怎么收拾你们！走。 我的剑！问我，这剑一直是你自己拿着 Di 的。 markas sekte Imei, Jushin menceritakan bahwa Jiao tak mencuri pedangnya, sengaja diutus untuk turun gunung mengirim surat kepada ketua sekte Qingcheng dan sengaja menitipkan pedang langit kepadanya karena sudah menduga bahwa para ketua sekte akan mendatangi sekte Imei untuk merampas pedangnya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke penginapan mencari pedangnya. Tak lama turun pemilik penginapan bernama Jiao menyambut mereka dengan baik. Dan saat mereka sedang santai, muncul lagi sekelompok pendekar mengancam untuk menyerahkan pedang langit. Padahal pedangnya sudah tak dipegang lagi oleh Jiao. 你是个什么鬼？快交出断魂剑！ 赵大哥的武功可真好。 Mereka berdua mengingatkan Jiao untuk waspada kepada Jiao. Kemungkinan dialah yang mencuri pedangnya, namun Jiao tak percaya. Malam harinya mereka mulai mencari pedangnya. Namun saat akan mengintip kamar Jiao, tiba-tiba dia memanggil mereka berdua. Jibo tak bisa menahan emosi, langsung menuduh Jiao yang telah mencuri pedangnya. 偷了楚天雕的剑！看你爹头贼脑的，肯定是你偷了剑！弟，不好意思啊，我师弟脑子不太好，你别跟他一般见识。无凭无据。哎呦！住手！那是因为你们武功差，为什么要打赵大哥？大哥，你没事吧？ Dan benar saja, ternyata Jiao yang telah mencuri pedang langit. Dia memperlihatkannya kepada saudaranya bernama Gong Yi. Namun saat dibuka, pedang tersebut mengeluarkan kekuatan yang besar hingga Gong Yi tak mampu memegangnya. Ternyata mereka berdua ditugaskan oleh kekaisaran untuk mengambil pedang langit dan kitabnya. Namun kitabnya belum ditemukan. 神剑而不据为己有呢？他驾驭不了神剑，我听剑的威力实在太大了。不，此神剑有本剑谱，配剑谱，缺一不可呀。不要也罢。此言差矣。 Mereka yang masih membahas pencarian pedang langit dikejutkan dengan kemunculan Jushin ketua sekte Imei turun gunung. Sontak saja Jiao ketakutan karena pedang dan suratnya telah hilang. Dan saat akan bersembunyi ke kamarnya, sang guru memanggilnya. Tak ada pilihan lain, Jiao pun menjelaskan semuanya yang membuat Jushin marah besar. Jushin memiliki siasat akan mengadakan sayembara. Siapapun yang mampu menemukan dan mengendalikan pedang langit akan disahkan menjadi pemiliknya. 是徒儿无能，没保护好剑。 这不是断魂剑。召开一个武林大会，此事公布给各大门派，力驾驭神剑就归谁。师傅， Saat Jiao melintasi kamar Jiao, tak sengaja melihat pedang langit dibawa oleh Gong Yi. Akhirnya kini Jiao percaya perkataan Hulin bahwa Jiao yang telah mencurinya. Jiao mengatakan dia diutus oleh kaisar untuk mengamankan pedang langit agar dunia persilatan tak terjadi lagi kekacauan. Ternyata kaisar ingin melenyapkan 6 sekte besar, termasuk sekte Imei dan Qingcheng. Dan tak lama Hulin muncul. Mereka berdua berhasil melarikan diri, namun tiba-tiba Huilin dibuat tak sadarkan diri. Lalu Jiao memasuki kamar Gong Yi untuk mencari pedangnya. Namun tak lama dia pingsan yang ternyata sudah disiapkan oleh Gong Yi. Dan saat akan dilecehkan, Jiao muncul menegaskan bahwa dia menyukai Jiao. Gong Yi pun mengalah dan pergi. Tak berselang lama, Huilin muncul kembali menantang Jiao.
Tibalah saatnya 6 ketua sekte besar berkumpul akan bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat yang akan menjadi pemilik pedang langit. Mereka adalah ketua sekte Imei, sekte Wudang, sekte Shaolin, sekte Kunlun, dan sekte Pengemis. Sedangkan ketua sekte King Cheng tak ikut bertarung melihat dari kejauhan. Sementara Huilin yang terjatuh ke dalam jurang yang dalam akhirnya tersadar. Dia ketakutan melihat banyak tengkorak. Dan tiba-tiba tak sengaja menemukan sebuah kitab yang ternyata kitab sakti panduan cara menguasai pedang langit. 善从五行，气走丹田，形由心生，日日乾坤。 Jushin membawa pedang langit palsu agar mereka percaya, dan saat pertarungan akan dimulai, tiba-tiba muncul saudara perguruan Jushin mengatakan yang mengejutkan, bahwa Jushin bukan orang baik, dia dulu merebut pedang langit dengan cara licik. Jushin membuat ketua sekte Imei tersadarkan diri dan seolah-olah telah berhubungan dengannya. Jushin bersiasat, pura-pura akan mengakhirinya, yang akhirnya ketua memberikan pedang langit sebagai rasa bersalahnya. Namun saat mengambilnya, Jushin tak mampu memegangnya, harus menguasai dulu kitab pedang yang menghilang sejak lama. Dan tiba-tiba... 你以为我真的想跟你在一起，完全是为了断魂剑，将臣服在我的剑下。手里有了断魂剑， Dengan kejam, Jushin menghabisi seluruh keluarga ketua. Hanya satu yang selamat, yaitu keturunan ketua yang masih kecil. Para ketua terkejut, ternyata Jushin sangat licik dan kejam, dan akhirnya mereka semua saling bertarung. Para master tewas saling menghabisi termasuk Jushin. Zhao dan Gong Yi muncul memanfaatkan kesempatan, dan dengan mengejutkan pedang langit tiba-tiba bergetar. Ternyata Huilin muncul telah menguasai kitab pedang, yang akhirnya pedang langit mengakui Huilin sebagai tuannya. Ternyata Huilin adalah putra ketua sekte Imei bernama Tiando, pewaris tunggal yang sah atas kepemilikan pedang langit. Huilin kecil saat itu diselamatkan dan dibesarkan oleh Guangji, dan kini saatnya Huilin mengakhiri semua kekacauan. Zhao berhasil dihabisi dan Huilin memutuskan untuk menghilangkan jejak pedang langit beserta kitabnya agar dunia persilatan damai tak ada lagi saling menghabisi. Huilin dan Zhao memutuskan untuk bersama berkelana di dunia persilatan. Suatu saat mereka akan kembali ke sekte Imei untuk meneruskan kepemimpinannya. Dan kisah film pun selesai. 断魂剑，江湖又恢复了平静。峨眉派群龙无首，要不你回峨眉派做掌门吧？我不知道啊。那你想干嘛？领入江湖是非了。我对江湖地位没兴趣，都过去了，块儿去找世外桃源呗。我们接下来去哪里？回家，去浪迹天涯。你在一起好有安全感。